Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat untuk kalian patuhi supaya kalian itu terbiasa, ya, terbiasa untuk hidup teratur, ya. Dengan kebiasaan itu nanti akan membudaya. Maka nanti setelah kalian telah terbiasa, kemudian membudaya dalam diri kalian itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka kalian di sekolah atau terutama di kelas akan merasa nyaman. Dan tentunya ini harus dibarengi dengan kerjasama dari kalian semuanya. Kita mendapatkan stigma yang ibu bagikan ya. Nah, sekarang buat keyakinan kelas di stigma itu, ya, keyakinan kelas sesuai dengan pendapat kalian sendiri, ya. Tiap orang pasti menuliskan keyakinan kelas itu berbeda-beda. Makanya kalian tuliskan keyakinan kelasnya di stick note yang sudah ibu bagikan, ya. Silakan kalian tuliskan di stick note-nya. Ya, pasti tiap orang menuliskan keyakinan kelasnya berbeda-beda, ya. Nah, silakan kalian stick note yang sudah kalian buat keyakinan kelasnya tempelkan di depan, ya, beraturan di sini tata rapi. Coba mulai dari sana Devi, ya, dari sana tempelkan di depan keyakinan kelasnya. Bergiliran. Ayo dari depan. Ayo lanjut. Silakan. Depan ya, ternyata keyakinan kelas yang kalian buat itu bermacam-macam. Kulihat di sini menaati tata tertib sekolah, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, tidak berkata jorok, dan tidak saling membuli, ya. Disiplin akan waktu dan patuh terhadap guru, saling menghargai sesama teman, tidak boleh merusak fasilitas kelas, katanya, ya. Tertawa pada waktu yang ditentukan, betul ya, jangan tertawa sendiri. Mengerjakan tugas tepat waktu, katanya ini. Dan seterusnya di sini ada lagi, tidak boleh pakai make up, katanya di kelas, ya. Kemudian telat 20 menit disuruh push up, ya. Nah, itu keyakinan kelas yang sudah kalian buat, ya. Nanti kita akan rumuskan bersama-sama dari sekian macam keyakinan kelas yang telah kalian buat. Kita akan merangkumnya menjadi beberapa keyakinan kelas, karena di sini ibu lihat masih ada beberapa keyakinan kelas yang dalam satu nilai, misalnya tentang disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu, ya, dan sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya dalam rangka pengimbasan calon guru penggerak angkatan 6. Dalam hal ini, di sini saya akan memaparkan salah satu modul yang sudah saya pelajari, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Ini budaya positif ini banyak sekali teori-teori yang harus kita pelajari dalam menangani kasus anak. Kasus anak seperti apa? Misalnya yang sering terjadi, yang sering kita tangani, yaitu mengenai kehadiran, kemudian mengenai perilaku siswa yang lain, seperti
bolos, ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran dari sekolah. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Kita lihat di sini, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Misalnya, nilai-nilai keyakinan apa itu? Misalnya saling menghargai, saling menghormati antara sesama teman, ya. Bagaimana siswa itu berperilaku di sekolah sehingga perilaku siswa itu menjadi terbiasa dan menjadi membudaya dalam dirinya. Nah, ada beberapa teori yang harus kita pelajari dalam budaya positif di sini. Nah, yang pertama kita tahu ya, di sini ada yang namanya profil belajar Pancasila. Ini sudah lama digaungkan oleh Kementerian Pendidikan, ya, bahwa di dalam profil Pancasila ini ada 6 aspek yang harus diterapkan ke siswa, ya. Salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini semua nilai ini harus ada ya dalam diri siswa, ya. Nah, teori apa lagi? Yang selanjutnya ada yang namanya disiplin positif. Nah, ini disiplin positif ini bagian dari budaya positif, ya. Disiplin positif di sini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Susah untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Memang saya menyadari ya, selama ini setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, ternyata posisi saya sebagai guru itu masih banyak sebagai penghukumnya. Jadi hanya hanya berjalan satu arah, ya. Siswa berbuat salah, guru yang menghukum. Nah, selama ini kan seperti itu ya apa yang kita lakukan. Nah, selama ini saya menyadari. Nah, ternyata setelah saya mempelajari modul ini, oh ternyata guru yang ideal itu sebagai manajer. Ternyata untuk memposisikan sebagai manajer itu sangat sulit, ya. Dan itu butuh kerjasama dari semua pihak. Selama ini saya merasa oh ternyata apa yang selama ini saya tindak terhadap anak itu keyakinan apa yang telah kamu langgar. Misalnya, Bu, saya tidak disiplin terhadap waktu. Oh, berarti siswa tersebut sudah menyadari. Dan akhirnya dicarilah solusi antara guru dan siswa untuk menyelesaikan masalah kehadiran siswa tersebut, ya. Nah, seperti itu mungkin Bu Pini segitiga restitusi, ya. Satu lagi Bu Pini, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu tidak hanya satu pihak saja yang bekerja, tapi semua pihak, semua warga sekolah di sini harus berkolaborasi dengan siswa, dengan orang tua, guru, kepala sekolah, berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, ya. Jadi tidak hanya begitu saja, jadi membutuhkan kolaborasi, ya, supaya terwujudnya budaya positif, ya. Seperti itu Bu Pini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat, ya, pada diri Bapak Ibu. Di sini saya bukan menggurui, tapi berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan Bapak Ibu apa yang saya dapatkan, ya, dalam menyelesaikan permasalahan anak dan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu, ya. Terima kasih atas waktu luangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sejak Bu Rina menjadi guru penggerak di sekolah ini banyak perkembangan, ya, terutama masalah pembelajaran siswa di sekolah dengan disusunnya kesepakatan kelas. Siswa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan sekolah sehingga terciptanya budaya positif. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Nah, mengganggu waktunya sebentar, saya akan bertanya kepada Pak Asep sebagai guru di sini. Saya ingin menanyakan bagaimana respon Pak Asep terhadap saya sebagai guru penggerak di sekolah ini. Ya, oke, baik Bu Rina.
tentu saja menurut saya pribadi, ibu mengikuti calon guru penggerak di sini tentunya ada perubahan, walaupun itu tidak secara keseluruhan, paling tidak setelah kemarin khususnya ada pengimbasan tentang budaya positif kepada siswa, mudah-mudahan siswa mengikuti budaya positif tersebut dengan adanya program guru penggerak tersebut. Dan tentunya setidak yang saya rasakan adanya guru penggerak tersebut khususnya Bu Rina di sini sedikitnya ada perubahan lah, nah, khususnya dalam pembelajaran dan untuk kreativitas anak tentunya akan lebih meningkat lagi ke depannya. Mungkin itu dari saya, Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halia Aulia Gunawan. Saya dari kelas 9B. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya belajar dengan Bu Rina sebagai guru bahasa Indonesia. Bu Rina pertama masuk ke kelas ini dan pertama mengajar di kelas 9B, yaitu mengajar bahasa Indonesia. Bu Rina ini baik, tapi agak sedikit tegas. Jika ada siswa yang melanggar dengan peraturan sekolah, maka beliau akan menegurnya dan segera untuk menasihatinya.